Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda dan keluarga Anda. Kami juga berdoa bagi Anda yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit di tempat tidur maupun di rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan bagi Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai segala aktivitas di dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Beginilah firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Kamus Purwadarminta, bodoh sama artinya dengan bebal atau sukar untuk mengerti. Siapakah di antara kita yang mau disebut sebagai orang yang bodoh atau bebal? Pasti tidak ada di antara kita. Tuhan mengendaki agar setiap orang percaya semakin hari semakin mau maju dan semakin dewasa rohaninya. Seseorang yang dewasa rohaninya pasti tidak akan bertindak ceroboh seperti orang bebal atau orang bodoh, melainkan seperti orang yang bijaksana, orang yang arif, sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, kehidupan kita mungkin saja masih menyandang status sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang bebal, apabila kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya, menurut keinginannya, menurut kemauannya sendiri, dan hidup menurut keinginan daging. Dia mau hidup sendiri, hidup di dalam daging, daripada tunduk dan taat pada tuntutan keinginan daripada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga ayat 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian dikatakan Raja Salomo di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Saudara-saudari, bukankah seringkali kehendak dan keinginan kita membawa kejahatan? Bukankah sering sekali kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan dan kegagalan? Namun seseorang yang dikatakan arif, yang dikatakan bijaksana, bila ia dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dan itu harus melalui suatu proses yang tidak mudah, yang tidak gampang, dan akan ada banyak kendala-kendala serta benturan-benturan. Tetapi tidak mudah dan tidak membuat dia goyah.
Tidak mudah karena dia yakin, dia percaya akan ada banyak kendala, benturan, tetapi lebih besar pertolongan, penyertaan daripada Tuhan ketika dia menghadapi kendala, masalah, pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Justru pada saat itulah ia berkenan, Tuhan Allah berkenan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita, untuk membawa kita, dan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudari, seringkali apa yang Tuhan larang, tetapi kita lakukan. Sebaliknya, apa yang Tuhan perintahkan, justru kita tidak pernah mau melakukan, kita tidak pernah mengerjakan, karena kita tidak mengerti maksud dan tujuan serta kehendak Tuhan di dalam perintah maupun kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah beberapa bulan yang lalu, di bulan yang lalu, pada bulan April yang lalu, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menanggung segala dosa kita. Itu ada tujuan dan maknanya bagi orang yang percaya. Tuhan ingin kita hidup sebagai manusia yang baru. Tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa, tetapi kita memiliki hidup yang menyenangkan hatinya. Bila kita mengikuti Tuhan, bila kita menjalani kehidupan kita di dalam perintah dan kehendak-Nya, atau hidup kita ini hanya berorientasi pada kehendak Dia, maka niscayalah kita akan bersuka cita. Tetapi apabila kita hidup tidak berorientasi ke jalan ataupun kehendak daripada Tuhan, atau kita katakan berorientasi kepada materi atau hal-hal laria saja, maka kita pasti akan menemukan, akan mengalami kekecewaan dan kekecewaan. Oleh karena itu, ketika kita mau berjalan bersama-sama Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan yang didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan dan rindu melakukan kehendak-Nya, maka hidup kita juga akan berbahagia. Mari saudara-saudari, di dalam kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Dan jika kita mengerti kehendak Tuhan, berarti kita tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri, melainkan hidup di dalam ketaatan kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan yang baru bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.